The design of this logo began in Seattle in 1971 with 3 university friends who really liked coffee. They also really liked the Herman Melville novel Moby Dick. So much so, they decided to name their company after Captain Ahab's ship. But branding exec Terry Heckler decided Pequod Coffee didn't sound quite right, so they went with the name of the first mate, Starbuck. Heckler then trawled through maritime books and found a 15th century woodcut of a 2-tailed siren. Instead of luring sailors onto the rocks, this mythical mermaid would call people to come and grab a cup of coffee. Initially, her chest was bare, but after some complaints, Heckler redrew the design with long hair that covered her body. The logo also went from brown to green, a symbol of freshness and growth. In 2011, the Starbucks siren was redesigned with rounder details. A longer shadow was also introduced on the right side of her nose, a small element of asymmetry which made her feel more human. She can be spotted in 76 countries and markets, helping Starbucks to reach a brand value of more than $8.7 billion. Bold and alluring, this is the design that started with a myth and became a coffee legend. Perkenalkan, nama saya Dina Rizky. Perkenalkan, nama saya Bunga Syafira Nugara Sumawati. Perkenalkan, nama saya Diana Fadila. Nama saya Hamiandra Ayrin Tias. Perkenalkan, nama saya Nur Saadat. Saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang Starbucks. Starbucks didirikan pada tanggal 31 Maret tahun 1971 di Seattle, Amerika Serikat, yang dibangun oleh 3 kepemilikan, yaitu J.D. Baldwin, seorang guru bahasa Inggris, James Siegel, seorang guru sejarah, dan Gordon Bowker yang merupakan seorang penulis. Pada awalnya, Starbucks hanya menjual biji kopinya saja. Ia sebelumnya tidak menjual minuman kopi premium ditawarkan seperti sekarang. Sejarah singkat nama Starbucks terinspirasi oleh novel Moby Dick, milik Herman Melville. Dalam kisah logo Starbucks pun terinspirasi oleh ukiran kayu Norse berbentuk sosok mitologi kuno, putri duyung berekor kaki 2 yang bernama Siren. Pada tahun 1986, kepemilikan Starbucks pun berpindah tangan kepada seorang mantan manajer yang bernama Howard Schultz. Di sini saya akan menjelaskan elemen brand equity dari packaging Starbucks. Yang kita tahu bahwa packaging Starbucks sangat banyak, diantaranya adalah menggunakan paper bag, menggunakan botol, menggunakan cup karton, dan tumbler dalam packagingnya. Selanjutnya dilihat dari logo Starbucks, banyak orang mengira bahwa gambar tersebut adalah seorang ratu. Namun berdasarkan artikel di situs designhill.com menyatakan bahwa wanita tersebut adalah Shirin yang merupakan putri duyung dengan dua ekor dan setengah manusia dan ikan. Mengapa perusahaan Starbucks menggunakan logo tersebut? Karena mempunyai harapan supaya bisa menarik dan menyihir para pecinta kopi untuk mampir ke kedai mereka. Logo Starbucks mempunyai 2 warna, yaitu warna hijau dan warna putih. Warna hijau menggambarkan rileks dan natural, sedangkan warna putih menggambarkan kebaikan, kemurnian, dan kesempurnaan. Pada tahun 1971 sampai 1987, pertama kali logo Starbucks menggunakan warna coklat dan putih dan gambar putri duyung yang sedikit vulgar. Pada tahun 1987 sampai 2020, logo Starbucks menggunakan warna hijau dan putih. Namun yang membedakan logo Starbucks pada 2011 sampai sekarang adalah dihapusnya tulisan Starbucks Coffee dan lebih memperjelas gambar putri duyung tersebut. Selanjutnya itu ada brand elemen equity slogan. Namun pada case Starbucks ini kita mengambil misinya, yaitu to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neckboard at a time, dimana artinya yaitu untuk menginspirasi dan memelihara jiwa manusia dalam satu orang, satu cangkir, dan
satu lingkungan pada saat satu waktu. Brand awareness Starbucks. Starbucks berhasil menciptakan logo yang menjadi identitas yang mudah diingat oleh masyarakat. Starbucks sangat mengedepankan kualitas layanan seperti memberikan sapaan dan senyuman kepada pelanggan yang berkunjung agar pelanggan merasa aman. Starbucks juga berkomitmen menciptakan suasana yang nyaman sehingga pengunjung betah untuk berlama-lama duduk, seperti mengobrol santai dengan teman atau keluarga dan juga mengerjakan tugas. Untuk selanjutnya yaitu ada brand attitude, adalah sikap atau perilaku konsumen dan interaksi merek dengan konsumen dalam menawarkan benefit-benefit dan nilai-nilai yang dimilikinya. Selanjutnya itu untuk di Starbucks sendiri ini memiliki benefit seperti free wifi, tata letak toko yang nyaman dan relaks, serta menggunakan kopi yang terbaik dan membangun reputasi yang begitu hebat. Kriteria dalam menentukan brand elemen. Yang pertama itu ada memorable atau mudah diingat. Sebuah brand harus memiliki kemampuan untuk mudah diingat dan dapat menarik perhatian konsumen. Merek yang pendek atau singkat biasanya lebih mudah untuk diingat, seperti Starbucks yang hanya terdiri dari satu kata singkat dan cenderung mudah untuk diingat. Yang kedua ada meaningful atau bermakna. Pemasar perlu memastikan bahwa merek atau brand memiliki makna deskriptif atau persuasif yang dapat menjelaskan informasi tentang brand tersebut, seperti dalam kasus Starbucks yang menggunakan siren atau dalam mitologi Yunani lebih dikenal sebagai wanita perayu sebagai logo mereka. Hal ini dimaksudkan agar para pencinta kopi dapat mampir ke toko mereka. Yang ketiga itu ada likable atau disukai. Elemen merek harus menyenangkan dan menarik. Mereka juga harus kaya secara visual dan estetik sehingga dapat menarik target konsumen. Starbucks menggunakan siren sebagai face of brand mereka, yang mana hal tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan kopi tetapi dapat menarik minat konsumen. Yang keempat itu ada transferable, yang berarti sejauh mana elemen merek dapat meningkatkan ekuitas merek dari suatu brand, baik itu untuk produk baru atau pasar baru yang diinginkan. Secara umum, semakin tidak spesifik suatu brand, semakin mudah untuk ditransfer. Starbucks sama sekali tidak menggunakan unsur kopi dalam brand mereka, maka dari itu mudah bagi mereka untuk mengembangkan produk atau lini baru dengan citra merek yang telah dimiliki.